Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan Hidayatullah. Di sini saya akan memersentaskan tugas dari RPL. Di sini saya mendapat kelompok purchasing. Soal pertama itu adalah perbedaan metode waterfall, sistem prototyping dan agile development dari sisi tahapan kapan dipakai dan fleksibilitas. Waterfall adalah metode pengembangan sistem secara beruntun dan struktur di mana satu tahap harus selesai 100% sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Metode ini cocok digunakan ketika kebutuhan sistem sudah sangat jelas dan stabil serta perubahan jarang terjadi. Misalnya pada proyek sistem perbankan yang butuh dokumentasi formal. Waterfall memiliki fleksibilitas yang rendah karena sulit mengakomodasikan perubahan setelah tahap awal selesai. Metode agile development adalah pengembangan sistem yang fleksibel di mana proyek dibagi menjadi sprint. Setiap sprint menghasilkan versi sistem kecil yang sudah berfungsi dan langsung bisa diuji coba. Agile digunakan ketika proyek bersifat dinamis, kebutuhan sering berubah, seperti pada startup atau software berbasis web yang terus berkembang dan membutuhkan umpan balik cepat. Agile memiliki fleksibilitas yang tinggi karena perubahan dapat dilakukan kapan saja. Lebihannya adalah mampu menghasilkan versi fungsional dengan cepat. Prototype ini adalah metode sistem yang pendekatannya pengembangan yang menekankan pada pembuatan model awal dari sistem agar penggunanya dapat melihat bentuk dan fungsi sistem lebih cepat sebelum versi final dikembangkan. Metode ini digunakan ketika pengguna belum tahu secara pasti apa yang mereka butuhkan atau ketika sistem yang dikembangkan memiliki antarmuka interaktif. Sistem prototyping memiliki fleksibilitas menengah, sistem dapat diubah dan disesuaikan selama tahap prototype. Tetapi setelah disetujui, perubahan menjadi lebih terbatas. Kelebihannya adalah pengguna dapat mencoba sistem awal. Soal kedua yaitu sesuai dengan studi kasus yang dipilih, metode apa yang digunakan, waterfall, prototype, agile dan seterusnya, dan jelaskan kenapa dipilih. Di sini saya akan mengambil sistem prototyping. Alasan saya memilih metode ini karena pertama user, admin, staff purchasing dan manajer perlu melihat tampilan sistem terlebih dahulu agar kebutuhan sistem dapat dipahami dengan lebih jelas. Prototype dibuat untuk memvisualisasikan alur sistem sebelum dilakukan implementasi dengan Laravel. Ketiga, pendekatan ini memungkinkan adanya revisi dini berdasarkan umpan balik pengguna sebelum sistem ini dikembangkan secara penuh. Keempat itu menggunakan resiko kesalahan pemahaman antara pengguna, analis sistem, dan tim pengembang terkait kebutuhan dan fitur aplikasi. Selanjutnya cocok digunakan untuk modul purchasing yang melibatkan banyak interaksi pengguna seperti permintaan pembelian, persetujuan, dan pencatatan barang masuk. Kelebihan metode sistem prototyping ini untuk proyek purchasing, yang pertama itu mempercepat validasi kebutuhan sistem karena pengguna dapat langsung mencoba antarmuka awal. Kedua itu adalah meningkatkan kepuasan pengguna sebab sistem akhir akan lebih sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Ketiga itu menghemat waktu dan biaya revisi setelah implementasi karena kesalahan desain dapat dideteksi sejak tahap awal. Keempat itu mendukung komunikasi efektif antara pihak manajer, staff purchasing, dan pengembangan sistem. Soal ketiga yaitu dalam studi kasus yang dipilih, jelaskan hasil user story yang didapatkan, kemudian jelaskan fitur dan fungsi produknya. User story itu yang pertama adalah sebagai staff purchasing, saya ingin mengelola data supplier dan permintaan pembelian bahan baku agar proses pemesanannya lebih cepat dan efisien. Kedua itu adalah manajer, saya ingin memeriksa dan menyetujui permintaan pembelian serta melihat laporan transaksi agar pembelian sesuai kebutuhan. Ketiga itu admin, saya ingin mengelola data pengguna, supplier, dan pengaturan sistem agar seluruh proses purchasing berjalan lancar dan terkoordinasi dengan baik. Fitur dan fungsi produk, login, hak akses itu disesuaikan dengan peran. Yang pertama itu admin, staff, dan manajer. Data supplier kelola data supplier bahan baku.
permintaan pembelian buat dan kirim permintaan bahan ke manajer. Persetujuan dan PO, manajer menyetujui lalu staf membuat purchase order. Penerimaan barang, catat barang masuk dan update stok otomatis. Laporan pembelian, tampilkan dan ekspor laporan transaksi. Soal keempat yaitu sesuai dengan studi kasus yang dipilih, saya mengambil prototype, jelaskan hasil use case diagram dan activity diagramnya, dan jelaskan prosesnya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu adalah pertama itu staff purchasing. Staff purchasing. Sebentar. Yang pertama itu adalah admin. Admin itu mengelola semuanya data, membuat data laporan penjualan, habis itu menghitung total penjualan dan rata-rata transaksi, membuat daftar produk, menambahkan stok dan harga. Iya, tuh. Yang kedua itu adalah staff purchasing. Staffnya melaksanakan proses pembelian dan dari permintaan hingga pemesanan, membuat purchase request, mengolah PO, mencatat pengiriman dan penerimaan barang, serta meninjau laporan pembelian. Manajer itu memverifikasi dan menyetujui purchase request dan PO, memantau laporan pembelian, mengevaluasi supplier dan memastikan pembelian sesuai kebutuhan. Di sini ada semua ya berarti ya di manajer. Oke, di sini saya akan menjelaskan activity diagramnya, yaitu activity diagram itu sistem purchasing yang menggambarkan alur mulai dari admin melakukan login ke sistem untuk mengolah data pembelian. Setelah login, admin dapat membuat permintaan pembelian bahan baku berdasarkan kebutuhan produksi. Sistem kemudian menyimpan data permintaan tersebut dan mengirimnya kepada manajer untuk dilakukan proses verifikasi atau persetujuan. Apabila persetujuannya disetujui oleh admin, maka dilanjutkan pembuatan pesanan pembelian, yaitu purchase order, dan mengirimkan ke supplier. Setelah supplier mengirimkan barang, staf gudang akan mencatat penerimaan dan memverifikasi kesesuaian jumlah serta kualitas barang. Sistem selanjutnya itu memperbarui stok bahan baku dan mencatat transaksi pembelian. Laporan pembelian dapat diakses oleh manajer maupun admin untuk keperluan evaluasi dan audit. Dengan alur ini, setiap proses pembelian tercatat oleh transparan dan terintegrasi. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.